There is a knife there as well. What? There is a knife if you want. I know there is. This is something that is more unusual. Ratu Elizabeth II adalah salah satu wanita paling berkuasa di zaman modern. Ratu dari 14 negara merdeka, panglima tertinggi angkatan bersenjata Inggris dan kepala gereja Inggris. Video ini didedikasikan untuk mengenang sang mutiara dari dinasti Windsor, ratu untuk hati Inggris yang tak ada bandingannya. Mix Show mempersembahkan Elizabeth II. Bagaimana Ratu Inggris ini hidup dan bagaimana dia menghabiskan $1 miliar. Putri Elizabeth, Alexandra Maria, lahir pada tanggal 21 April 1926 di keluarga Duke dan Duchess of York pada masa pemerintahan kakeknya George V. Bayi ini adalah anak pertama dalam keluarga dan menerima namanya untuk menghormati ibunya Elizabeth Bowes-Lyon. Di rumah, gadis itu akrab dipanggil Lilibet. Karena begitulah cara dia mengucapkan namanya. 4 tahun kemudian dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Margaret. Setelah kematian raja yang berkuasa dan paman Lilibet turun takhta, ayahnya menerima mahkota pada bulan Desember 1936. Jadi gadis kecil itu menjadi penerus takhta kerajaan ini. Dan keluarganya menetap di istana Buckingham, tempat calon Ratu Inggris Raya ini menghabiskan masa kecil dan remajanya. Wanita muda ini menerima pendidikan seni liberal yang cemerlang dari kenyamanan dalam istananya sendiri. Dia menguasai banyak disiplin ilmu yang diperlukan, termasuk hukum, agama, seni, dan bahasa Asia. Elizabeth suka belajar. Konon dia belajar bahasa Prancis sendiri. Dia juga menyukai berkuda dan anjing. Serta dia menonjol dalam hal disiplin dan tanggung jawabnya. Pada tahun 1940, gadis berusia 14 tahun ini untuk pertama kalinya berbicara depan umum kepada sesama orang Inggris berbicara di radio. Selama Perang Dunia Kedua, ia menyatakan dukungannya terhadap anak-anak yang terkena dampak perang. Pada usia 17 tahun, Elizabeth pertama kali sebagai orang dewasa muncul di hadapan publik di hadapan pengawal Grenadier. Dan setahun kemudian menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Negara, sehingga memperoleh hak untuk menjalankan fungsi raja jika diperlukan. Pada awal tahun 45, gadis itu bergabung dengan unit bela diri wanita dan kemudian menerima pangkat letnan. Dia menjadi wanita pertama dari keluarga kerajaan yang melakukan dinas militer, belajar mengemudikan ambulans, dan dilatih sebagai mekanik. Kisah cinta Elizabeth muda dan Pangeran Philip Mountbatten dari Yunani dan Denmark akhirnya terungkap pada saat perang. Patut dicatat pada pemuda tersebut adalah saudara jauh satu sama lain, yaitu 4 saudara kandung dari nenek buyut yang sama, Ratu Victoria. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Philip berusia 13 tahun dan Elizabeth baru berusia 8 tahun. Tapi setelah 5 tahun, gadis itu memandang sepupunya dengan mata yang sangat berbeda. Bersama saudara perempuannya, dia menemani ayahnya berkunjung ke Royal Naval College di Dartmouth, di mana kebetulan pemandu mereka adalah seorang pemuda bertampilan gagah. Philip begitu menawan, tampan, dan sangat jenaka sehingga Elizabeth jatuh cinta padanya tanpa berpikir 2 kali. Dia sangat terkesan dengan nafsu makan sehat pria itu saat makan siang. Dia dengan penuh semangat makan udang dan hidangan penutup banana split. Dia berkomunikasi bertahun-tahun dengan pertemuan perdana, lalu pacaran, dan kebahagiaan akhirnya menyusul. Selain masalah perang, keraguan dari Raja George ke-6 bahwa Pangeran Philip adalah pasangan yang tidak cocok untuk putrinya karena terjalin kisah cinta. Pertama, silsilahnya akan rusak oleh skandal keluarga. Kedua, dia tidak cukup kaya. Ketiga, ia mempunyai perilaku yang sangat patut dipertanyakan. Arah politik pemuda ini sangat tidak sesuai, selalu melontarkan lelucon yang hampir tidak senonoh dan sangat tajam terhadap orang lain. Tapi siapa yang bisa melawan cinta sejati? Dan bahkan dalam kasus Elizabeth ini, yang dalam perjalanan menuju tujuannya siap berkorban. Oleh karena itu, ketika Philip tahun 46 meminta izin raja untuk menikahi pewaris takhta ini, dia memberikan persetujuannya. Namun, dia mengajukan syarat pernikahan akan dilangsungkan hanya setelah usia putri ini sudah dewasa. Saat itu, usia mayoritas di Inggris dewasa dianggap 21 tahun. Dalam hal ini, pengantin pria harus meninggalkan tidak hanya keyakinan ortodoksnya dan beralih ke Anglikan, dan juga meninggalkan semua gelar yang tersedia. Dengan calon ayah mertuanya, ia menerima gelar Duke of Edinburgh. Pertunangan itu akhirnya resmi diumumkan pada Juli 47.
Dan cincin calon ratu itu merupakan perhiasan dari perusahaan terkenal bernama Garrard, dibuat berdasarkan desain berlian pribadi dari sang pangeran, di mana terinspirasi dari mutiara ibunya. Philip mengubah sisa berlian menjadi gelang berlian yang ia berikan kepada calon istrinya sebagai hadiah nikah. Sesaat sebelum pertunangan, pada hari dia berusia 21 tahun, sang putri dengan sungguh-sungguh berjanji untuk mengabdikan hidupnya untuk melayani kerajaan Inggris. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. Peristiwa ini terjadi saat keluarga kerajaan berkunjung ke Afrika Selatan. Tak lama kemudian pernikahan sang putri dengan Pangeran Philip pun terjadi. Sangat sederhana dan menurut standar kerajaan. Pernikahan itu dilangsungkan pada tanggal 20 November tahun 1947. Inggris baru saja melepaskan diri dari peperangan dan membangun kembali kehidupan yang damai sedikit demi sedikit. Sehingga pemerintah memerhatikan kritikan masyarakat. Kehidupan sangat sulit pada saat itu. Makanan dan pakaian tersedia terbatas. Perekonomian mengalami kemerosotan meskipun segala upaya telah dilakukan. Namun masalah ini tiba-tiba hilang dengan menerima berita perayaan pernikahan dengan penuh kegembiraan dan antusiasme. Dan dari seluruh negeri, surat-surat ke sang putri untuk tawaran mendesain gaun, bahan untuk kue pernikahan, dan juga ucapan selamat. Elizabeth tentu saja tidak berhak menggunakan surat-surat yang dikirimkan orang kepadanya, jadi dia membuat gaun pernikahannya dari kain yang dia beli dengan surat-suratnya dan riasan yang dia kreasi sendiri. Pada saat berdiri di altar Westminster Abbey, dia secara menakjubkan terlihat cantik dan bersinar dengan kebahagiaan. Pangeran Philip memuji dia sebagai malaikat dan dia kemudian berkata bahwa dia tidak layak menjadi suami untuk Elizabeth. Setelah bulan madu yang dihabiskan pasangan muda ini di Hampshire, Philip terus bertugas di Angkatan Laut Inggris di Malta dan Elizabeth secara rutin mengunjunginya di unit itu. Setahun kemudian pasangan ini dikaruniai anak pertama mereka, yaitu Pangeran Charles, disusul 2 tahun kemudian oleh Putri Anne. Pada saat yang sama, di awal tahun 50-an, kesehatan Raja George menurun sehingga Elizabeth mengambil tanggung jawab mewakili Inggris di panggung diplomatik dunia. Philip harus meninggalkan dinasnya dan berkeliling dunia bersama istrinya itu. Dalam 2 tahun berikutnya dia dan keluarganya sering bepergian. Dan bahkan berita kematian ayahnya sampai ke telinga sang putri dari negara Kenya yang jauh. Pada tanggal 2 Juni tahun 1953, Elizabeth resmi menjadi Ratu Inggris Raya dan tanah kerajaan menjadi miliknya. Menariknya, pahlawan wanita Inggris ini memerintahkan agar keturunannya menjadi bagian dari keluarga Windsor, yang membuat Philip mengeluh bahwa dialah satu-satunya pria di negara itu yang tidak diizinkan memberikan namanya kepada ahli warisnya. Namun, Ratu itu mengubah nama belakang pribadi anak-anak itu menjadi nama keluarga ganda Mountbatten Windsor tanpa mengubah nama dinasti tersebut. Elizabeth ingin memiliki anak sebanyak mungkin, tetapi anak berikutnya, Pangeran Andrew, baru muncul pada tahun 1960. Diikuti oleh Pangeran Edward 4 tahun kemudian. Impian memiliki keluarga besar yang bahagia akhirnya menjadi kenyataan, meski dibayangi oleh rumor yang terus-menerus tentang perselingkuhan suaminya. Menurut sumber, Ratu mengetahui perilaku Philip tetapi menerima segala sesuatu sebagaimana adanya dan percaya bahwa ini adalah sifat semua manusia. Dan status kerajaannya tidak memungkinkan dia untuk bercerai dengan suaminya yang tidak setia begitu saja. Sebagai seorang ratu, Elizabeth tidak hanya menjaga tradisi tetapi hidup juga memperkenalkan budaya-budaya baru. Bertentangan dengan norma yang berlaku yang memutuskan untuk menyiarkan penobatannya di televisi, membuat monarki ke era keterbukaan yang baru. Dan pada tahun 1970, selama tur di Australia dan Selandia Baru, ia memperkenalkan budaya tamasya kerajaan. Berinteraksi dengan orang biasa, orang-orang di jalan kota. Di bawah pemerintahan Elizabeth II, para ayah kerajaan mulai menghadiri persalinan. Anggota keluarga diizinkan menikah dengan orang Katolik dan orang yang telah bercerai, dan juga mengakhiri budaya diskriminatif dalam regenerasi takhta ketika prioritas diberikan kepada anak laki-laki. Ratu juga menjadi kepala negara pertama yang menggunakan email untuk mengirim surat. Selama pemerintahan yang panjang, Elizabeth selamat dari berbagai upaya pembunuhan dia. Pada tahun 1970, penyusup mencoba mengatur kecelakaan kereta api. Pada tahun 1981, remaja dari Selandia Baru menembak Ratu, tapi untungnya meleset. Dan sesaat sebelumnya kasus serupa terjadi pada hari libur nasional di Inggris. Namun kemudian seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun menembakkan peluru kosong. Elizabeth saat itu sedang menunggang kuda dan memimpin pawai, namun mampu dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan menenangkan kuda yang ketakutan itu yang mencoba meninggalkan penunggangnya yang sedang dia lantik.
Dan dulu dia pernah hampir ditembak oleh pengawalnya sendiri, di mana pada suatu malam Elizabeth mengalami insomnia dan dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar lingkungan istana, di mana dia bertemu dengan seorang penjaga yang bertugas. Tidak diketahui siapa di antara keduanya yang lebih ketakutan dalam insiden itu. Elizabeth menyebut tahun terburuknya adalah tahun 1992. Kemudian, pers secara aktif membahas kondisi pribadi ratu ini yang membuat suara kaum Republikan semakin aktif. Media penuh dengan berita utama tentang perselingkuhan dan ketegangan situasi pernikahan di antara keluarga besarnya. Selama kunjungan ratu ke Jerman, para pengunjuk rasa melemparkan telur ke arah dia dan yang lebih parah lagi kebakaran besar terjadi di Kastil Windsor. Elizabeth menanggung semua masalah ini dengan martabatnya secara tenang dan skandal keuangan keluarga diselesaikan dengan mengurangi pengeluaran dan pembayaran pajak penghasilan secara sukarela. Namun, kritik paling serius pada masa pemerintahannya jatuh pada ratu pada tahun 1997 ketika Putri Diana meninggal. Elizabeth II kemudian mendapat banyak kritik dari masyarakat karena menahan diri dan tidak adanya reaksi publik atas meninggalnya mantan menantunya di 5 hari pertama setelah tragedi tersebut. Namun ratu memecahkan masalah ini dengan menyampaikan pidatonya di televisi sehari sebelum pemakaman Lady Diana. Namun perbincangan yang mengkritik monarki Inggris ini masih terus berlangsung karena menurut para ahli sekitar $300 juta setiap tahunnya digunakan untuk biaya yang terkait dengan keluarga kerajaan. Kekayaan pribadi Elizabeth II diperkirakan oleh para ahli sebesar $600 juta. Ini termasuk di dalamnya investasi, koleksi seni dan perhiasan serta istana Sandringham di Norfolk dan Kastil Balmoral yang diwarisi oleh pahlawan wanita ini. Di kediaman lainnya, Istana Buckingham, Kastil Windsor, Istana Holyrood, dan ibu kota Skotlandia dan Kastil Hillsborough di Irlandia Utara, ratu hanya menjadi pemilik sementara selama masa pemerintahannya. Kekayaan dan kekuasaan kerajaan Inggris lainnya yang bernilai miliaran dolar tidak dapat dijual oleh raja karena hanya memiliki hak untuk mengendalikan kekayaan itu. Dalam hal harta warisan, ratu sebelumnya mewariskan kepada Elizabeth sekitar 70 juta pound, termasuk banyak karya seni penting. Suami ratu, Pangeran Philip, meninggalkan kekayaan sekitar $10 juta, termasuk koleksi lukisan Edward Seagull, serta 3.000 jenis buku. Selain itu, ratu memiliki koleksi perangko senilai $100 juta. Menariknya, ratu ini sangat sukses dalam bertaruh pada pacuan kuda. Kudanya memenangkan setidaknya 500 kompetisi dan Elizabeth sendiri memperoleh total sekitar $9 juta dalam 30 tahun partisipasi dia. Kemenangan maksimumnya berjumlah $775.000. Dan Ratu Inggris ini juga telah menjadi sponsor lebih dari 600 organisasi dan para ahli memperkirakan dia telah membantu mengumpulkan lebih dari $1,4 miliar untuk organisasi itu. Ratu ini memiliki 2 armada kendaraan dan ini tidak mengejutkan. Dia membutuhkan mobil untuk acara resmi dan untuk urusan pribadi. Dalam kasus pertama, 3 mobil Rolls-Royce, 3 mobil Daimler, dan 2 mobil Bentley. Patut dicatat bahwa semuanya tidak memiliki plat nomor dan diberi nama sederhana, misalnya Bentley 1 atau misalnya nama Bentley 2. Untuk keperluan pribadinya, Ratu memiliki Rolls-Royce Phantom 4 yang dia pesan pada tahun 1950. Rolls-Royce berikutnya diberikan kepada Elizabeth sebagai hadiah dari pemerintah untuk peringatan 25 tahun pemerintahannya. Tetapi ada kelemahan sang ratu yang tidak dapat dia tolak adalah Land Rover Defender, karena mobil itu mengingatkan dia pada tahun-tahun perang. Dia juga memiliki 2 Range Rover di armadanya. Di salah satu dari mobil itu dengan senang hati ia mengantar William dan Kate, dan yang lainnya dia hanya berdiri untuk menyambut rakyatnya. Untuk melengkapi gambar di sini, kita tambahkan sebuah Jaguar keren dan 2 Bentley mewah. Setelah lama berkendara di jalan umum, Elizabeth baru memutuskan untuk berhenti pada Maret tahun 2019 setelah suaminya mengalami kecelakaan. Selama pengalaman berkendara, Ratu tidak pernah mengalami kecelakaan serius dan sangat taat pada hukum. Apa yang bisa kita katakan? Ratu Inggris di belakang kemudi sangat luar biasa. Mengenai pelaksanaan tugas Ratu, Elizabeth mampu membangun hubungan dengan kabinet Perdana Menteri dengan sangat terampil, sehingga pendapatnya sangat dihargai di kalangan politisi. Misalnya, Margaret Thatcher berulang kali meminta nasihatnya. Sang Ratu selalu dicirikan oleh kemanusiaannya dan kemampuannya untuk memahami penderitaan orang lain. Maka, pada tahun 1986, dalam perjalanan laut ke salah satu negara, Elizabeth mengetahui tentang dimulainya Perang Saudara di Yaman. Dia menuntut untuk mengubah arah kapal pesiarnya Britania dan memerintahkan untuk membawa sebanyak mungkin orang biasa dari Yaman. Berkat tindakan Ratu ini,
Lebih dari 1.000 orang berhasil diselamatkannya. Elizabeth dikatakan sebagai orang yang terbuka dan mudah bergaul dengan selera humor yang tinggi. Mungkin itu yang menyebabkan dia begitu mudah membuat orang tertarik pada dirinya. Di berbagai kesempatan dia bertemu dengan banyak orang terkenal dan berpengaruh, seperti misalnya Marilyn Monroe, Jackie Kennedy. Ratu ini juga sangat terkenal dengan seni guyonannya yang halus. Pada saat dia berjalan di sekitar kastilnya, ada beberapa orang yang berbicara dengan orang Amerika yang menanyakan kepada ratu itu sendiri apakah ratu itu pernah bertemu dengan Ratu Elizabeth. Dia dengan ekspresi acuh tak acuh menjawab, "Saya tidak pernah ketemu, tapi dia pernah," mengangguk pada petugas yang menemaninya. Meskipun ratu memilih untuk tidak menonjol dalam acara seperti itu, dia tetap dikenal sebagai salah satu wanita paling elegan pada masanya. Dia lebih suka berpakaian mewah tapi tidak mencolok. Dia sering terlihat mengenakan baju berwarna biru muda atau biru, dan terkadang dia memilih warna fuchsia cerah atau warna lemon. Tas tangan dan sapu tangan kesukaan Elizabeth secara tersendiri. Yang pertama dikaitkan dengan kisah yang sangat lucu dalam kerajaan. Dia memberikan kode-kode rahasia. Jika dompet diletakkan di atas meja, acara harus sudah selesai. Jika dijatuhkan ke lantai, maka acara itu membosankan baginya. Lemari yang mulia ini sebagian besar adalah ciptaan Samuel Launer. Khususnya, dia menyukai model Traviata yang seharga mulai dari $540. Dan juga sepatu boot Caret Hunter, jaket Barber, jas hujan Dax, dan shawl Hermes yang mewah juga selalu tersedia. Sebenarnya, sang ratu pernah mengalami kesalahan berpakaian. Dia pernah menghadiri resepsi duta besar Nigeria dan istrinya dengan gaun bermotif bunga yang ceria. Ironisnya, para pejabat Nigeria mengenakan pakaian dengan style warna yang sama. Untuk menghormati Elizabeth, ia diberi beberapa macam mawar stroberi, serta hidangan yang diciptakan khusus untuk perjamuan untuk menghormati penobatannya pada tahun 1953. Sedikit yang diketahui tentang preferensi kuliner ratu itu sendiri, kecuali bahwa ia mengikuti gaya pola makan karbohidrat yang rendah. Dan dia lebih suka bersantai dengan segelas dry martini atau cocktail gin dan ditambahkan anggur Dubonnet dari Prancis. Menurut orang-orang dekat istana, ratu selalu mengetahui takarannya dan tidak pernah minum di pagi hari atau sore hari. Namun pada tahun-tahun terakhir hidupnya, dokter menyarankan untuk mengurangi dosis dari minuman beralkohol rendah yang diizinkan. Simbol lain dari istana kerajaan adalah anjing corginya, yang tidak pernah dipisahkan oleh Elizabeth. Kecintaan ratu terhadap anjing-anjing menawan ini dimulai sejak masa kecilnya. Ketika Lilibet kecil melihat seekor corgi di rumah teman keluarganya, setelah itu gadis itu terus-menerus meminta orang tuanya untuk memberinya hewan peliharaan itu. Dan pada tahun 1933 dia mendapatkan Duki. Dia bahkan kadang-kadang menjadi pahlawan artikel surat kabar. Anjing yang terlihat terlalu manis itu diikat ke arah putri kecil. Atas dasar persahabatan Elizabeth kedua dan hewan peliharaan ini, bahkan dibuat film animasi berdurasi penuh yang berjudul The Queen's Corgi. An honor to meet you, ma'am. Royal selfie. Cheesesteak. Omong-omong, ratu sering menjadi karakter di berbagai film. Her Royal Highness Queen Elizabeth II. Citranya dalam sinematografi diabadikan dalam film-film seperti Naked Gun, The King's Speech, Spencer, The Queen, dan banyak lainnya. Dan pada tahun 2012, Elizabeth sendiri membintangi video yang didedikasikan untuk pembukaan Olimpiade di London. Plotnya sangat original. James Bond diperankan oleh Daniel Craig bertemu dengan Ratu Inggris Raya di istana untuk mengantarnya ke upacara pembukaan Olimpiade. Tentu saja, tiba di stadion saja akan bosan. Jadi mereka dimasukkan ke dalam helikopter dan di tempat yang tepat sang ratu melakukan lompatan parasut. Tahun berikutnya di penghargaan Akademi Seni Film dan Televisi Inggris, untuk penampilan ini Elizabeth dinobatkan sebagai gadis Bond yang paling berkesan. Dan pada saat yang sama dianugerahi penghargaan kehormatan atas dukungannya terhadap industri film. Sang ratu tidak berhenti di situ, dan pada Juni 2022 ia membintangi sketsa lucu bersama Paddington Bear. Pesta tih dengan gambar binatang kartun itu ditampilkan sebelum dimulainya perayaan untuk memperingati 70 tahun pemerintahannya dan menyenangkan masyarakat. Kisah dari video tersebut adalah sebagai berikut. Karena kesehatan yang buruk, Elizabeth yang berusia 96 tahun itu tidak dapat hadir perayaan itu secara pribadi, sehingga pada pembukaan dan diperlihatkan videonya mengisyaratkan bahwa ratu menonton acara itu dari jendela istana Buckingham di perusahaan Paddington. Setahun sebelum ulang tahun platinumnya di atas takhta, Elizabeth menjadi seorang janda. Dia dilaporkan berada di samping tempat tidur suaminya ketika suaminya meninggal dan mengakui bahwa kematiannya telah meninggalkan kekosongan yang besar.
Pernikahan mereka berlangsung selama lebih dari 73 tahun, menjadi pernikahan kerajaan terlama dalam sejarah dunia. Karena larangan di Inggris pada saat itu, Ratu hanya duduk sendirian di upacara peringatan Philip yang menarik simpati orang dari seluruh dunia. Pada upacara perpisahan, dia berusaha untuk tetap teguh dan hanya tangannya yang gemetar yang menghilangkan ketegangan. Wanita luar biasa ini hanya menangis di dalam mobil jauh dari kamera. Sang ratu memberikan penghormatan kepada suami tercintanya meski dalam hal-hal yang kecil. Misalnya, dia menyematkan pin berkabung hitam di topinya. Dalam bulan-bulan terakhir hidupnya, Ratu Inggris Raya ini mengadakan lebih sedikit acara publik dan mengalihkan sebagian tugasnya kepada Pangeran Charles. Namun meski usianya sudah lanjut dan statusnya sebagai kepala negara tertua di dunia, dia tidak mau turun tahta. Apalagi Elizabeth sama sekali tidak menganggap dirinya tua. Pada tahun 2021, ia tidak mau menerima gelar Nyonya Tua tahun ini yang diberikan oleh majalah humor Inggris untuk lansia. Tanggapan dari asisten sekretaris pribadi Ratu berbunyi, "Yang Mulia percaya bahwa orang akan jadi tua jika dia merasa seperti itu. Oleh karena itu, Ratu merasa tidak memenuhi kriteria untuk gelar ini dan berharap majalah itu menemukan penerima yang lebih layak." Pada tanggal 6 September, 2 hari kemudian sebelum kematiannya, Elizabeth II menerima pengunduran diri Boris Johnson dan menunjuk Liz Truss sebagai Perdana Menteri. Pada 8 September 2022, Istana Buckingham mengumumkan kematian Ratu ini. Pemakaman Elizabeth II digelar pada 19 September 2022 di Westminster Abbey. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pangeran Charles layak menjadi penerus ibunya? Kalau kamu suka dengan video ini, tekan tombol like dan subscribe supaya kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya.